Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak biasanya monarki Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang mengusik pengaruh Wahabisme. Namun putra mahkota Muhammad bin Salman tidak jengah ketika mengatakan ia akan membawa negeri kaya minyak itu kembali seperti dulu, menjadi Islam yang moderat dan terbuka terhadap dunia dan semua agama. Tuturnya dalam sebuah wawancara dengan harian Inggris, The Guardian. Sejak menggeser pamannya Muhammad bin Nayef sebagai calon pemimpin masa depan, bin Salman mengelilingi dirinya dengan penasehat pribadi yang, menurut The Guardian, berpandangan bahwa kerajaan akan terancam jika masyarakat tidak mau berubah. Bin Salman menilai doktrin kaku yang mendominasi hampir semua lini kehidupan selama 30 tahun terakhir tidak normal. Menurutnya, para pemimpin monarki di masa lalu tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap revolusi Islam Iran dan memilih ideologi tertutup untuk melindungi kerajaan dari hantu revolusi dari seberang Teluk Persia. Apa yang terjadi di 30 tahun terakhir bukan Arab Saudi. Apa yang terjadi di kawasan ini selama 30 tahun terakhir bukan Timur Tengah. Setelah revolusi Iran 1979, orang ingin meniru model ini di berbagai negara. Salah satunya Arab Saudi. Kami tidak tahu bagaimana menanggapinya dan masalahnya kini menyebar ke seluruh dunia, tutur sang pangeran. Sekarang saatnya mengubah itu semua. Belum lama ini monarki Arab Saudi membuat terobosan dalam hal sipil dengan mengizinkan perempuan mengemudi. Riyadh juga melucuti undang-undang perlindungan perempuan yang memaksakan pengawasan laki-laki terhadap perempuan ketika beraktivitas di ruang publik. Sederhananya kami ingin mengembalikan apa yang kami ikuti. Islam modern yang terbuka terhadap dunia dan semua agama. 70% penduduk Saudi berusia lebih muda ketimbang 30 tahun. Kami sejujurnya tidak ingin menghabiskan 30 tahun lagi memerangi pandangan ekstremis. Kami akan menghancurkannya sekarang juga dan sesegera mungkin. Bin Salman adalah tokoh utama di balik arus reformasi yang sedang menggoyang Arab Saudi. Salah satu rencana besar kerajaan adalah memangkas pengaruh ulama-ulama Wahabi garis keras yang selama ini mendefinisikan ideologi keluarga Al Saud. Bagaimana sikap kaum ultra konservatif terhadap langkah reformasi yang diniatkan akan tuntas dalam 15 tahun tersebut terlihat dari stempel revolusi kebudayaan yang dilayangkan seorang menteri senior Arab Saudi saat diwawancarai harian The Observer pada awal September silam. Meski mendapat penolakan, putra mahkota bersikukuh Arab Saudi tidak punya pilihan lain. Kami adalah negara G20, salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kami berdiri di antara 3 benua. Mengubah Arab Saudi menjadi lebih baik berarti membantu kawasan dan mengubah dunia. Jadi inilah yang sedang kami coba lakukan dan kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, ujarnya. Memang banyaknya sikap skeptik dari umat Islam terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat Pangeran Salman tidak terlepas dari tindakan-tindakan kontroversial yang dibuat sendiri olehnya. Beli yacht mewah dari seorang pengusaha minuman keras asal Rusia. Di saat pemerintah Arab Saudi meminta agar masyarakatnya berhemat karena harga minyak dunia yang turun drastis, Muhammad bin Salman malah melakukan sebaliknya. Dilansir dari kumparan.com, dirinya diketahui membeli sebuah yacht mewah milik seorang taipan vodka asal Rusia, Yuri Saveler senilai 6 triliun rupiah. Padahal ada banyak proyek yang ditunda dan gaji pegawai negeri dipotong dengan alasan komoditas utama Arab Saudi dari sektor minyak mengalami penurunan. Ironis memang. Beli senjata triliunan dolar Amerika Serikat untuk pertahanan negara dan biayai perang. Tanpa sungkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Arab Saudi yang diwakili oleh putra mahkota Mohammed bin Salman berbagi kekayaan yang dimiliki untuk membeli persenjataan produksi Paman Sam. Dilansir dari cnbcindonesia.com, daftar pembelian senjata yang bernilai 12,5 miliar US dollar atau 171,9 triliun rupiah tersebut digunakan untuk menambah daya gedor militer Arab Saudi. Terlebih, mereka kini tengah terlibat konflik bersenjata dengan suku Houthi di Yaman. Menjabat posisi yang merangkap-rangkap. Entah karena memang struktur pemerintahan Arab Saudi yang demikian atau ada hal lain.
putra mahkota Mohammed bin Salman, diketahui memegang berbagai jabatan strategis. Dilansir dari international.sindo.news.com, dirinya menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Menteri Pertahanan dan pengawas langsung atas kinerja perusahaan minyak negara Aramco. Bahkan para diplomat barat menjuluki dirinya sebagai Mr. Everything karena banyaknya tanggung jawab yang diemban. Selama ini Arab Saudi banyak bergantung pada limpahan minyaknya yang menjadi sumber devisa bagi negara. Namun tampaknya hal tersebut bakal berubah seiring kebijakan visi 2030 yang dirancang oleh Mohammed bin Salman. Contohnya adalah membangun industri hiburan dan pariwisata sebagai sumber pendapatan baru. Untuk itu pemerintah setempat memulai proyek seluas 334 km persegi di Qiddiya yang bakal disulap menjadi Disneyland ala Arab Saudi. Fasilitas ini nantinya akan dilengkapi dengan hiburan kelas atas, taman safari, dan olahraga otomotif untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Mengubah negara menjadi lebih terbuka. Tak hanya sekedar konsep belaka, visi 2030-nya ternyata sudah berjalan pelan-pelan. Arab Saudi yang selama ini ketat terhadap undang-undang dan perempuan, perlahan mulai melunak dan membuka diri. Seperti kaum perempuan diizinkan mengemudi, menempati posisi di pemerintahan, menonton pertandingan di stadion, berkunjung ke gym, dan menonton bioskop. Terlibat konflik antar negara dan pembelian alat militer bernilai triliunan dolar. Jabatan Menteri Pertahanan yang dipegang oleh Mohammed bin Salman sedikit banyak mempengaruhi dirinya atas keterlibatan Arab Saudi pada konflik militer dengan Yaman. Mungkin karena usianya yang masih muda dan kurang berpengalaman, Arab Saudi harus mengeluarkan banyak dana untuk membiayai perang yang justru menguras kas negara. Selain itu, Mohammed bin Salman juga telah sepakat menandatangani perjanjian pembelian senjata pada Amerika Serikat senilai 54 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 742 triliun rupiah. Membawa Arab Saudi lebih dekat menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Pangeran Mohammed bin Salman yang pernah mengenyam pendidikan barat bakal membawa Arab Saudi menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Terlebih ia telah resmi membeli sejumlah mesin perang dari negeri Paman Sam senilai triliunan rupiah. Alhasil, peristiwa ini membuat Arab Saudi dituding mempunyai hubungan spesial dengan rezim Donald Trump. Mengingat Amerika Serikat merupakan negara yang dikenal sering membuat kekacauan terhadap dunia Islam di Timur Tengah. Selain terkenal karena kejeniusan dan ambisinya yang tinggi, Mohammed bin Salman juga bakal menjadi orang pertama dalam sejarah yang bakal mengubah total wajah Arab Saudi dengan visi 2030-nya. Mudah-mudahan perubahan tersebut lebih menguntungkan Arab Saudi dan kaum muslim dunia ke depannya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.